Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali anak-anak dalam program pembelajaran jarak jauh yang diselenggarakan oleh KKG Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Perkenalkan, nama Bapak Muhammad Farid. Bapak berasal dari SDN Gelatik dan mengajar kelas 6. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah kalian sudah mulai masuk sekolah? Ya, Bapak rasa kalian akan senang ya bisa masuk sekolah lagi seperti biasa. Walaupun dibatasi harinya, hanya beberapa hari saja. Nah, untuk anak-anak yang sedang belajar dari rumah, hari ini belajarnya sama Bapak dulu ya. Biarkan teman-teman kalian yang ke sekolah belajar sama Bapak Ibu gurunya masing-masing. Kalian tetap belajar dari rumah. Oke, materi kita hari ini adalah tokoh dan penemuan. Di tema 3, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Apa aja sih yang harus kita pelajari hari ini? Yang akan kita pelajari hari ini adalah pertama tentang asal-usul lampu lalu lintas. Diharapkan kalian bisa menjelaskan nanti bagaimana cara lampu lalu lintas diciptakan dan siapa penciptanya. Lalu setelah itu kita akan belajar membuat lampu lalu lintas versi kita sendiri. Nanti Bapak akan ajak kalian ke laboratorium virtual milik Bapak. Dan yang ketiga, Bapak akan mengajak kalian untuk membaca teks eksplanasi sekaligus membedahnya, supaya setelah pembelajaran hari ini kalian bisa membedah teks eksplanasi berikut bagian-bagiannya. Selanjutnya, materi hari ini juga akan membahas tentang kewajiban, khususnya kewajiban untuk pelajar. Kan kalian pelajar nih, jadi Bapak akan mengkhususkan kewajiban bagi pelajar. Dan yang terakhir, tidak lupa Bapak akan menjelaskan juga tentang kalimat efektif ya anak-anak. Oke, langsung saja ke materinya. Bapak lupa. Sebelum masuk ke materi, Bapak mau mengingatkan dulu nih, untuk selalu menjaga 5M, terutama masker. Jadi jangan lupa ya, walaupun sudah masuk sekolah, masker itu tetap dipakai. Dipakainya di mulut dan di hidung, bukan di dagu ya. Karena Bapak sering lihat nih, anak-anak berkeliaran di luar, maskernya di dagu. Kalau kalian ingin tetap sekolah, tatap muka, usahakan masker tetap di mulut. Ya, itu saja. Sekarang kita akan langsung masuk ke materinya. Tahukah kalian apakah benda di samping ini? Ya, benda di samping Bapak ini adalah lampu lalu lintas, atau yang biasa kalian sebut lampu merah. Nah, mulai saat ini sebutannya harus kalian perbaiki ya, lampu lalu lintas. Karena kalau kalian menyebutnya lampu merah, kasihan dengan warna lainnya, warna kuning dan hijaunya tidak kalian sebut. Padahal ada 3 warna loh di sini. Ya. Lampu lalu lintas hampir setiap hari kalian temui di jalan ya. Lampu lalu lintas itu berfungsi untuk mengatur lalu lintas supaya orang bisa tertib dan teratur pada saat berkendara melalui persimpangan jalan atau perempatan ya. Tapi kalian tahu nggak sih bagaimana asal-usulnya lampu lalu lintas ini diciptakan? Coba kita lihat. Nah, ini pada zaman dahulu lampu lalu lintas belum ditemukan. Kita lihat lalu lintasnya di sini sangat semraut ya anak-anak ya. Tidak ada yang mau mengalah. Nah, ini bayangan kalau lampu lalu lintas belum ditemukan. Oleh karena itu, seseorang bernama Gerard August Morgan berinisiatif untuk menciptakan suatu rambu-rambu atau lampu lalu lintas yang bisa mengatur lalu lintas para pengguna jalan agar tidak semeraut dan meminimalisir kecelakaan lalu lintas.
Akhirnya dia bisa menciptakannya dengan bantuan rangkaian listrik paralel. Di pertemuan sebelumnya sudah dibahas ya, bahwa rangkaian listrik paralel itu menyalanya secara bergantian. Jadi apabila ada suatu lampu yang mati, lampu yang lain masih bisa tetap menyala. Itulah prinsip dari rangkaian listrik paralel yang diterapkan pada lampu lalu lintas. Ini dia adalah gambar lampu lalu lintas pertama yang diciptakan oleh Gerard August Morgan. Ayo kita lihat kisahnya dalam teks eksplanasi berikut ini. Judulnya, Si Paralel Penyelamat Jalan. Gerard August Morgan adalah penemu lalu lintas pada tahun 1923 yang sekarang digunakan di berbagai negara di dunia. Lampu tersebut bermanfaat untuk mengatur lalu lintas dan menyelamatkan pengguna jalan dari kecelakaan. Morgan, seorang warga Amerika berkulit hitam yang peduli dengan keselamatan orang lain. Ia terpanggil untuk menciptakan sistem lampu lalu lintas setelah menyaksikan seringnya terjadi kecelakaan antara mobil dengan kereta kuda. Lampu lalu lintas temuan Morgan menggunakan rangkaian paralel. Berbeda dengan rangkaian seri yang disusun sebaris, rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun secara berderet, di mana masing-masing lampu memiliki rangkaian tersendiri yang terhubung kepada sumber energi. Oleh karena itu, apabila ada satu atau lebih komponen yang rusak atau dicabut, maka komponen lain akan tetap berfungsi sebagaimana mestinya, tanpa gangguan sama sekali. Prinsip sekerja sebuah lampu lalu lintas adalah terdapatnya 3 buah lampu yang saling terhubung secara paralel. Sungguh mulia tujuan Morgan menciptakan lampu lalu lintas. Dapat dibayangkan jika tidak ada lampu lalu lintas di jalan raya yang ramai, sebuah penemuan yang baik tentunya akan memberi manfaat bagi banyak orang. Nah, ini cerita atau kisah dari Gerard August Morgan yang terketuk hatinya melihat kecelakaan antara mobil dan kereta kuda setiap harinya. Jadi dia berinisiatif untuk menemukan lampu lalu lintas yang dapat mengatur pengguna jalan. Oke, teks eksplanasi ini yang kalian baca tadi itu dibagi 3 bagian ya anak-anak. Pertama, ada pernyataan umum. Lalu yang kedua, ada deret penjelas, yaitu paragraf yang berisi tentang penjelasan rinci. Pokoknya kalau di paragraf itu berisi penjelasan rinci atau penjelasan yang terstruktur, maka itu bisa disebut deret penjelas. Nah, yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan ini adalah pernyataan atau pendapat pribadi si penulis. Kesimpulan biasanya berada di akhir paragraf. Coba kita bedah. Dari teks tadi, pada awal paragraf perkenalan tentang Gerard August Morgan, itu dinamakan pernyataan umum. Ya anak-anak, ini dinamakan pernyataan umum. Lalu yang kedua, di sini, paragraf kedua, ini paragraf yang menjelaskan secara rinci. Nah, paragraf ini disebut dengan deret penjelas, yaitu deretan kalimat yang menjelaskan suatu fenomena. Yang ketiga, ini adalah pendapat pribadi dari si penulis. Misalnya, sungguh mulia tujuan Morgan. Berarti ini kan pendapat pribadi si penulisnya. Nah, paragraf ini kita sebut dengan kesimpulan. Jadi, kesimpulan itu pasti atau hampir pasti berada di akhir sebuah paragraf atau teks eksplanasi. Dan pernyataan umum biasanya atau hampir pasti berada di awal sebuah teks eksplanasi ya anak-anak. Ya, selanjutnya kalian tadi udah tahu ya, ini adalah lampu lalu lintas. Perhatikan, lampu lalu lintas menyala secara bergantian. Ada merah, kuning, hijau.
mereka tidak bernyala atau menyala tidak secara bersamaan karena disusun secara paralel. Jadi apabila salah satu lampu mati, yang lain masih bisa menyala. Kita lihat bagian dalamnya. Nah, rangkaian lampu lalu lintas itu disusun secara paralel seperti ini. Kemarin sudah dijelaskan ya anak-anak sama Bapak Ibu gurunya bahwa rangkaian paralel itu memiliki percabangan antara sumbu kabelnya. Jadi ada yang lurus ke atas dan ada yang belok ke samping. Kita lihat tuh, ada yang bercabang, cabang. Nah, ini memungkinkan lampu menyala secara bergantian atau tidak bergantung dengan lampu lainnya. Jadi lampu ini memiliki kemandiriannya masing-masing. Oke, anak-anak, apakah kalian penasaran bagaimana? Baik anak-anak, sekarang Bapak akan mengajarkan kalian atau mengajak kalian membuat lampu lalu lintas versi kita sendiri. Oke, siap ya? Alat dan bahan yang dibutuhkan pertama adalah baterai, ya. Baterai itu waktu di awal tema 3 kita sudah belajar ya bahwa baterai itu adalah sumber energi listrik. Karena baterai dapat menghasilkan listriknya sendiri. Lalu alat dan bahan yang kedua adalah apa ini? Betul, ini adalah kardus bekas. Jadi kalian tidak harus menggunakan kardus yang baru. Kalian bisa memanfaatkan barang-barang bekas. Yang ketiga kita butuh yang namanya kabel. Karena sebagaimana kita tahu kabel ini adalah penghantar arus listrik. Jadi kalau kita ingin membuat suatu rangkaian listrik, pasti kita membutuhkan yang namanya kabel. Yang keempat, kita butuh namanya bola lampu. Berapa jumlahnya anak-anak bola lampu yang kita butuhkan? Ya, karena kita ingin membuat sebuah lampu lalu lintas, berarti kita membutuhkan 3 buah bola lampu. Ya, untuk bola lampu nanti di atas, di tengah, dan di bawah. Dan karena rangkaian kita ini berbentuk paralel, jadi kita membutuhkan 3 buah saklar yang masing-masing akan terhubung dengan bola lampunya. Karena lampunya kita menggunakan 3, berarti saklarnya juga kita akan menggunakan 3 buah ya anak-anak. Dan yang terakhir kita membutuhkan apa ini? Plastik kresek. Ya, plastik kresek bekas ini kita cari yang berwarna pertama merah, kuning, dan hijau. Kalian tahu nggak kenapa harus warna merah, kuning, dan hijau? Karena plastik ini nantinya akan disusun loh menjadi rangkaian replika dari lampu lalu lintas itu sendiri. Oke, setelah alat dan bahan sudah terkumpul, mari kita rangkai. Nah, ini dirangkai. Kardus bekas dilubangi anak-anak, dilubangi lingkaran sebanyak 3 buah. Lalu setelah dilubangi, kresek plastik yang tadi kalian sudah miliki itu ditempel ke masing-masing lubangnya. Ingat ya, urutannya merah paling atas, lalu kuning di tengah, dan hijau yang paling bawah. Selanjutnya, apa yang kurang ya? Oh iya, yang kurang adalah rangkaian listriknya ya anak-anak. Bingkainya sudah jadi, lalu yang belum adalah rangkaian listriknya. Ayo, mari kita coba membuat rangkaian listrik di aplikasi PET. Ya, ini adalah aplikasi PET untuk membuat simulasi membuat rangkaian listrik sederhana. Tadi masih ingat nggak alat dan bahannya? Alat yang pertama itu kita butuh namanya bola lampu. Berapa buah anak-anak bola lampunya? Ya, betul sekali, 3 buah bola lampu. Lalu yang kedua kita membutuhkan apa? Ya, betul sekali, tentu saja kita membutuhkan baterai. Karena ini adalah sumber utama energi listrik yang akan kita pakai hari ini. Baterainya kita butuh 2 buah. Karena lampunya itu lebih dari 1 supaya nyalanya bisa lebih terang.
Lalu yang kita butuhkan apa lagi? Ya, betul. Kita butuh yang namanya saklar. Saklarnya berjumlah sejumlah lampunya yang kita gunakan. Kalau lampu kita menggunakan 4, kita menggunakan 4 saklar. Tapi karena kita ingin membuat lampu lalu lintas, kita butuh 3 saklar saja. Yang terakhir, kabel ya anak-anak. Kabel di sini untuk menghubungkan antara komponen listrik satu dengan komponen listrik lainnya. Ya, mari kita coba membuat. Pertama, urutkan dulu lampunya ya. Lampu yang ingin kita buat lampu lalu lintas itu kita urutkan dari lampu yang paling atas, lampu yang tengah, dan lampu yang paling bawah. Kita sambungkan dulu baterainya. Ingat ya, kalau menjambung baterai, kutub positif yang ada tonjolannya ini harus bertemu dengan kutub negatif yang rata. Ya, kalian pasti tahu ya, ujung-ujung baterai. Oke, kita sudah susun baterainya. Dan kita sambungkan saklarnya. Masing-masing saklar itu menyambung ke satu lampu. Jadi satu lampu kebagian satu saklar ya anak-anak. Nah, sudah masuk semua saklarnya. Tinggal kita hubungkan dari baterai ke lampu. Ya, bagus sekali. Kita taruh baterainya di sini saja ya, biar terlihat oleh kalian. Ya, dari baterai kutub positif kita sambungkan kabel ke lampu pertama. Lalu sambungkan lagi ke lampu kedua. Sambungkan lagi ke lampu ketiga. Lalu lampu itu memiliki 2 lubang ya anak-anak. Nanti kalau kalian membuat rangkaian listrik sendiri, itu dudukan lampu memiliki 2 lubang, yaitu lubang yang positif dan lubang yang negatif. Kalian jangan memasang kabel pada lubang yang sama. Kalau satu lubang sudah terisi oleh kutub positif, berarti yang ini tidak boleh diisi lagi. Kalian harus mengisi di kutub negatifnya, karena bisa mengakibatkan korsleting listrik ya. Kita akan susun lagi kabel-kabelnya. Lampu kedua kita beri kabel, dan lampu ketiga juga kita beri kabel. Tinggal kita sambung saja ya. Setelah ini udah bisa nyala belum? Wah, belum. Kenapa ya? Oh iya, ada satu kabel yang belum tersambung, yaitu kabel yang mengarah ke kutub negatif dari sebuah baterai. Aliran listrik itu adalah aliran yang harus selalu berputar. Nah, ini sudah tersambung semua. Kita coba ya. Ya, lampu yang paling atas menyala. Oke, lampu yang kedua kita coba, yang di tengah. Oke, menyala ya, terang sekali. Lampu yang ketiga di bawah. Oke, percobaan berhasil. Berarti rangkaian listrik lampu lalu lintas ini sudah berhasil kita buat. Lampunya bisa menyala secara bergantian. Perhatikan, kalau rangkaian paralel, salah satu lampunya mati, itu lampu yang lain masih tetap menyala. Misalnya Bapak nyalakan antara lampu tengah dan bawah. Lalu lampu atas kita matikan. Tetap saja yang tengah dan bawah bisa menyala. Kita perhatikan arus listriknya anak-anak ya. Arus listriknya dari baterai itu turun lalu naik. Karena ke atas itu jalannya terputus, jadi listrik belok ke kanan melalui lampu tengah dan turun ya. Jadi karena pengen lewat lampu bawah nggak bisa nih, jembatannya terputus. Jadi dia nyoba ke atas, ternyata di atas nggak bisa. Jadi satu-satunya jalan lewat tengah. Lampu yang dilewati listrik ini akan menyala karena adanya reaksi dengan arus listrik. Oke, paham ya anak-anak ya? Barangkali nanti kalian ingin mencoba menggunakan aplikasi ini, Bapak akan taruh linknya di bawah, di deskripsi ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi berikutnya.
Materi berikutnya adalah ini. Kalian pernah tidak merasakan yang namanya terlambat datang ke sekolah? Ya pasti kalian mau jengkel sekali ya. Terlambat sekolah itu pasti nyampe kelas sudah dimarahi oleh bapak guru atau ibu gurunya, udah gitu diejekin sama teman-temannya, ya. Tapi kalian jangan merasa kalian itu sedih atau kalian merasa kalian itu korban. Kalian itu adalah yang merampas dari hak-hak bapak guru dan hak-hak murid-murid lainnya. Kita lihat, pernahkah kalian terlambat sekolah? Pasti Bapak yakin salah satu di antara kalian pasti ada yang pernah ya terlambat sekolah, apapun alasannya ya. Karena kalau udah terlambat sekolah, Pak Guru pasti menanyakan kenapa terlambat. Pasti anak-anak juga menjawabnya, ini Pak, itu Pak, ini. Dan semuanya berbeda-beda ya. Tapi intinya tetap satu, terlambat ya. Sekarang ini nih alasan yang paling banyak diutarakan oleh para anak-anak atau para siswa. Yang paling banyak diutarakan oleh para siswa itu adalah ini. Alasan pertama, telat bangun. Ya, jadi jamnya udah mepet, buru-buru dan akhirnya nyampe sekolah terlambat ya. Alasan selanjutnya yang paling banyak diutarakan oleh siswa adalah macet. Ya, mungkin ya ini tidak ada lampu lalu lintas di rumahnya, makanya macet. Nah, kalau macet itu bisa ditanggulangi dengan cara bangun lebih awal dan berangkat lebih pagi dibandingkan orang lain. Pasti jalannya masih sepi. Yang ketiga, alasannya adalah belum mengerjakan tugas. Jadi berharap kalau terlambat tugasnya tidak diperiksa oleh Bapak Ibu gurunya. Padahal Bapak Ibu gurunya selalu ingat ada tugas ya. Dampaknya bagi orang lain dan diri kalian sendiri adalah kalau kalian terlambat sekolah, itu yang pertama adalah kalian mengambil hak teman kalian untuk belajar dengan nyaman ya. Jadi teman kalian lagi enak-enak belajar nih, lagi dengerin gurunya, tiba-tiba kalian masuk, Assalamualaikum. Nah, pasti kan teman kalian konsentrasinya buyar lagi. Lagi enak-enak nangkep materi pembelajaran, tiba-tiba kalian ketuk pintu, semua orang tertuju pada kalian. Nah, itu adalah membuyarkan konsentrasi dari teman kalian, membuat tidak nyaman. Yang kedua, mengambil hak gurumu juga. Guru juga merasa diambil haknya oleh kalian. Karena Bapak guru misalnya lagi ngajar, tiba-tiba ada yang Assalamualaikum masuk. Itu kan Bapak juga jadi buyar lagi, tadi ngajarnya lagi enak-enak, lagi nulis atau lagi jelasin. Tiba-tiba kalian datang, kan Bapak tidak nyaman jadinya. Ada rasa jengkel, ada rasa marah, ada rasa sedih juga. Itu intinya tidak membuat nyaman. Nyaman itu adalah hak bagi anak-anak atau siswa di sekolah dan bagi guru. Itu adalah hak. Hak itu kan yang didapatkan oleh kita. Jadi sekolah itu harus nyaman bagi siswa, bagi guru, dan bagi semua warga sekolah. Jadi kalau ada yang tidak membuat nyaman, berarti dia adalah orang-orang yang merampas hak nyaman dari kita. Selain mengambil hak dari teman kalian, dari guru kalian, kalian juga secara tidak sadar mengambil hak diri kalian sendiri untuk mendapatkan pelajaran. Jadi kalian harusnya mendapatkan hak pelajaran pada pagi hari karena kalian telat setengah jam itulah yang kalian rugi atau tidak mendapatkan hak kalian untuk belajar. Nah, untuk mendapatkan hak tersebut harus melaksanakan namanya kewajiban. Kewajiban datang tepat waktu merupakan kewajiban setiap pelajar. Ya, jadi setiap pelajar itu wajib hukumnya datang tepat waktu di sekolah agar tidak merampas hak teman-temannya, hak gurunya, dan hak dirinya sendiri. Lalu selain datang tepat waktu, ada lagi nggak sih kewajiban pelajar? Bapak rasa ada ya. Ini
contoh kewajiban pelajar. Yang pertama adalah gambar apa ini? Ada anak sedang belajar. Yang pertama adalah belajar dengan tekun. Belajar dengan tekun itu merupakan suatu kewajiban bagi pelajar. Karena namanya juga pelajar. Berarti kewajiban adalah belajar. Selain belajar, menghormati orang tua, guru, dan teman-teman juga merupakan kewajiban bagi pelajar di sekolah. Jadi kalau ada guru, jangan asal lewat-lewat, tapi permisi Pak, salam, cium tangan. Tapi karena sekarang kondisi sedang pandemi, kalian bisa sebut aja permisi atau pagi Pak, seperti itu ya. Dan untuk teman-teman juga bisa, kalian walaupun tidak bisa melempar senyuman karena tertutup masker, kalian bisa tetap dada-dada atau lambaikan tangan kepada teman-temannya. Menandakan bahwa kalian itu rukun terhadap teman-teman dan bapak ibu guru kalian di sekolah. Baik, selanjutnya materi yang akan Bapak berikan adalah materi tentang kalimat efektif. Coba kalian baca di sini ya. Di sini ada kalimat yang berbunyi, para tamu-tamu duduk di kursi. Ini termasuk pemborosan kata. Boros itu terlalu banyak. Membuang-buang yang tidak perlu. Pemborosan. Kata para di sini sudah memiliki arti jamak atau banyak. Sementara kata tamu-tamu juga memiliki arti jamak atau banyak. Jadi ini kata para dan tamu-tamu ini sudah memiliki arti double atau ganda. Artinya ganda, ini banyak, ini banyak. Jadi tidak usah dipakai dua-duanya. Kalian cukup pilih salah satu. Contohnya seperti ini. Para tamu duduk di kursi. Ini kan sudah mengartikan bahwa para ini banyak, ini tamu. Berarti banyak tamu yang duduk di kursi. Kalau kalian tetap menggunakan kalimat ini, berarti artinya banyak tamu. Gitu ya. Itu pemborosan. Karena maknanya sama. Para dan tamu-tamu itu maknanya sama. Jadi misalnya di sekolah, para teman-teman, itu kalian tidak bisa menggunakan kalimat itu karena itu tidak efektif. Jadi kalau para teman, para siswa, siswa-siswi itu tidak usah pakai kata para lagi ya. Jadi siswa-siswi SDN bla bla bla. Jadi tidak usah para siswa-siswi itu memiliki arti kata yang ganda. Dan tidak termasuk kalimat efektif. Sudah paham anak-anak? Oh belum, masih bingung. Oke, Bapak kasih satu contoh lagi. Kue itu terasa sangat amat manis sekali. Wah, di sini katanya banyak sekali ya. Kita lihat di mana kata-kata yang boros. Kita lihat di sini. Kata sangat memiliki makna berlebih. Jadi lebih, sangat itu lebih, berarti kan. Kata amat juga memiliki makna yang berlebih. Begitu pula dengan kata sekali. Kalau kata sekalinya di ujung, itu juga memiliki makna berlebih. Jadi ada 3 kata nih. Ada sangat, ada amat, dan ada sekali. Yang memiliki makna yang sama, yaitu sama-sama berlebih. Kita bisa menghemat kata-kata tersebut menjadi kalimat efektif apabila kita membuangnya. Kita hanya menggunakan satu saja kalimat yang memiliki makna yang sama. Misalnya kita tulis, kue itu terasa sangat manis. Atau kalian boleh bilang, atau boleh menulisnya, kue itu terasa sangat manis sekali. Nah ini masih boleh. Tapi kalau udah sangat amat, itu tidak boleh. Atau kalian bisa bilang, kue itu terasa manis sekali, ya. Atau kue itu terasa amat manis. Jadi kalian pilih salah satu saja ya, di antara 3 kata ini. Bagaimana anak-anak pembelajaran hari ini? Bapak harap kalian bisa memahaminya dengan baik dan benar ya.
Bapak cukupkan saja pertemuan kita hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.